Selamat datang di Indonesia, negeri yang hangat bukan karena keramahan, tetapi karena suhu tubuh penduduknya yang naik turun karena infeksi menahun, TBC misalnya. Di sini, penyakit menular bukan aib, tapi semacam warisan budaya. Sama seperti batik, hanya saja batik tidak menular lewat udara. Tapi jangan salah, meski Indonesia bukan negara adikuasa, negeri ini punya satu keunggulan yang membuat dunia tak bisa menolak pesonanya. Tingkat penderitaan yang konsisten. Dari malaria hingga demam berdarah, dari HIV hingga TBC, kami menyajikannya dalam jumlah statistik yang menggoda para peneliti dari negeri-negeri utara. Tak heran, ketika Bill and Melinda Gates Foundation mengetuk pintu, Indonesia dengan senyum tulus dan sedikit sesak napas menyambut sebagian dari dana segar global sebesar 550 juta dolar Amerika. Bukan untuk membuat vaksin sendiri, tentu saja. Hanya untuk menyediakan tubuh-tubuh bersahaja yang bisa dijadikan tempat uji coba vaksin TBC M72 AS01E. Tubuh-tubuh yang kuat menahan derita, lemah dalam negosiasi. Indonesia menjadi lokasi uji klinis karena beban TBC-nya tinggi, kata para ahli. Tapi jangan terburu-buru menganggap itu hal buruk. Justru beban penyakit yang besar adalah aset nasional. Di negeri lain, mereka berebut menjual komoditas unggulan seperti minyak, gas, atau teknologi. Indonesia, kami menjual peluang penderitaan. Kami tawarkan nyawa per kepala dalam bentuk statistik. Setiap hari, 343 orang meninggal karena TBC. Itu bukan kegagalan sistem, itu adalah data. Dan di tangan yang tepat, data bisa menjadi proposal proyek. Investasi global datang bukan karena kita kuat, tapi karena kita cukup lemah untuk bisa dibantu. Sungguh seni diplomasi yang elegan. Pernahkah Anda mendengar bahwa Indonesia dulu memproduksi vaksin BCG sendiri? Ya, pada tahun 1970-an, negeri ini sempat menunjukkan taring. Tapi taring itu kemudian dicabut secara sukarela, diganti dengan sertifikat negara berkembang yang menandakan kita lebih senang menerima daripada membuat. Kini India punya VPM-112, China punya rekombinan BCG. Sementara Indonesia, kami punya kenangan akan masa lalu dan harapan akan proposal riset yang disetujui lembaga donor. Kami memilih menjadi tuan rumah, bukan pemilik rumah. Kami bangga ketika laboratorium asing datang, meski hanya untuk meminjam rakyat kami sebagai kelinci percobaan. Dalam setiap pertemuan diplomatik, kata transfer teknologi sering disebutkan. Itu semacam mantra, diucapkan untuk menunjukkan keseriusan. Meski semua tahu, itu hanya bumbu penyedap. Transfer teknologi adalah seperti janji mantan sering terdengar, jarang terwujud. Kita bisa menuntut ajuvan AS01E, tapi siapa yang benar-benar paham cara membuatnya? Kita bisa kirim ilmuwan ke Gates MRI, tapi apa kabar dana riset dalam negeri yang menguap sebelum menyentuh pipet laboratorium? Kita ingin teknologi, tapi bahkan alat sentrifuge saja kita beli bekas dari luar negeri. Vaksin merah putih, simbol kedaulatan, lambang kemandirian. Sayangnya, seperti banyak simbol lain di negeri ini, lebih sering dipajang daripada digunakan. Ketika pandemi COVID-19 melanda, kita bicara soal kemandirian vaksin. Tapi yang datang lebih cepat adalah vaksin hibah, bukan hasil riset sendiri. Vaksin merah putih lebih sering tampil di spanduk dan konferensi pers ketimbang dalam botol vial. Namun, kita tetap bangga. Karena di negeri ini, pencitraan adalah separuh dari solusi. Separuh lainnya adalah doa. Apa kabar BSL-3? Indonesia sudah memiliki beberapa laboratorium BSL-3, termasuk di LIPI, sekarang BRIN, Universitas Airlangga, dan Bio Farma. Namun, distribusinya tidak merata dan kapasitasnya terbatas. Intinya kita sudah punya rencana, banyak rencana. Rencana pembangunan, rencana pengadaan, rencana seminar, rencana studi banding. Di negeri ini infrastruktur riset lebih banyak dibahas dalam proposal daripada diwujudkan dalam beton. Jika vaksin adalah senjata, maka kita sedang berperang dengan bambu runcing melawan misil biologis. Kita tidak kalah, hanya belum menang. Dan selama menunggu, kita bisa jadi lokasi uji klinis lagi. Setidaknya itu pekerjaan yang pasti datang tiap dekade. Kerugian ekonomis akibat TBC mencapai 136,7 triliun rupiah per tahun. Tapi siapa yang menghitung? Angka besar di negeri ini biasanya tidak membuat panik, kecuali jika menyangkut subsidi bahan bakar atau gaji pejabat. Nyawa rakyat bisa dihitung sebagai externalities.
Dengan vaksin efikasi 50%, kita bisa mencegah ratusan ribu kasus. Tapi kalau vaksin itu nantinya diproduksi oleh negara lain, dan kita tetap harus beli dengan harga dolar, apa bedanya? Kita tetap jadi pelanggan setia dalam pasar penderitaan global. Vaksin HPV. Oh, vaksin HPV. Efektif, tapi mahal. Mencegah kanker serviks, tapi hanya untuk yang mampu membayar. Vaksin menjadi semacam produk premium, seperti skincare, impor ampuh, tapi hanya untuk yang punya kartu kredit. Untungnya pemerintah Indonesia sudah memulai program imunisasi HPV gratis untuk anak sekolah perempuan kelas 5 dan 6 SD sejak 2022. Namun memang cakupan nasional belum merata dan vaksin di luar skema itu masih tergolong mahal. Sekarang, vaksin TBC akan datang. Jika sejarah mengulang, maka vaksin ini akan masuk dalam katalog yang sama tersedia, tapi tidak terjangkau. Tentu akan ada program bantuan, tapi sebaik-baiknya bantuan adalah tidak butuh bantuan. Indonesia punya kesempatan mencetak sejarah baru. Tapi negeri ini juga punya kebiasaan kuat mengulang babak yang sama. Kita bisa mendorong ASEAN untuk bersama mengembangkan vaksin. Tapi untuk itu, kita harus lebih dulu berhenti bersaing soal siapa yang paling banyak mendapat donor. Kedaulatan kesehatan bukan hadiah. Ia tidak dijatuhkan dari langit seperti hujan proyek. Ia harus direbut. Tapi siapa yang akan merebutnya? Apakah birokrat yang lebih sibuk menyusun laporan ketimbang membaca jurnal ilmiah? Apakah ilmuwan yang gajinya kalah dari pengemudi ojek daring? Jadi mari kita rayakan. Indonesia kembali dipilih sebagai lokasi uji klinis vaksin internasional. Bendera kecil bisa dikibarkan, sambutan bisa disusun, dan media bisa menulis dengan tajuk berbunga, bukti kepercayaan dunia. Tentu di balik itu ada tubuh-tubuh yang akan disuntik, data-data yang akan diproses, dan keputusan-keputusan besar yang akan dibuat di luar negeri. Kita akan menonton dari pinggir sambil sesekali bertepuk tangan jika nama Indonesia disebut dalam publikasi ilmiah. Dan seperti biasa kita akan berkata, yang penting kita ikut berkontribusi. Karena di negeri ini ikut-ikutan dianggap pencapaian.